got so motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got three old guys on the block. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rasmana Putra Anjasmara dan rekan saya Alvina Giovanni. Kami ingin menjelaskan tentang tutorial cara pembuatan flipbook dan penjelasan materi geometri bangun datar. Mari kita simak. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Geometri berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi dan metrein yang berarti mengukur. Jadi, geometri secara harfiah berarti mengukur bumi. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki ketebalan atau volume. Ada beberapa jenis bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Dasar-dasar geometri. Sebelum mengenal jauh apa saja macam-macam bangun datar beserta sifatnya, mari kita belajar dasar-dasar geometri dulu ya. Macam-macam bangun geometri. Oke, di sini terdapat benda konkret yang menyerupai bangun datar. Dari gambar benda di atas termasuk ke dalam bangun datar, gambar A adalah jam. Jam ini berbentuk persegi. Gambar B adalah penggaris yang berbentuk segitiga. Sifat-sifat segitiga dibagi menjadi dua, yaitu segitiga berdasarkan panjang sisinya dan segitiga berdasarkan besar sudutnya. Segitiga berdasarkan panjang sisinya. 1. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang semua sisinya tidak sama panjang. Segitiga sembarang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Panjang ketiga sisinya berlainan. Panjang sisi AB, panjang sisi BC, dan panjang sisi AC. Ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda. B. Besar ketiga sudutnya tidak sama. Misalnya sudut ABC, sudut ACB, dan sudut BAC besar sudutnya tidak sama. C. Tidak memiliki simetri lipat. D. Tidak mempunyai simetri putar. Selanjutnya kedua adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Segitiga sama sisi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Ketiga sisinya sama panjang. Sisi AD, sisi BC, dan sisi AC. Besar panjang sisinya sama. B. Sudut-sudutnya sama besar. Sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CAB. Besar sudutnya sama, yaitu 60 derajat. C. Memiliki tiga simetri lipat. D. Memiliki tiga simetri putar. Dan ketiga yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Dua buah sisinya sama panjang. Sisi AB dan sisi AC besar panjangnya sama. B. Mempunyai dua buah sudut sama besar. Sudut yang sama besar adalah sudut ABC dan sudut ACB. C. Memiliki satu simetri lipat. D. Tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. 1. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau besar salah satu sudutnya 90 derajat. Besar sudut BCA, yaitu 90 derajat. Kedua yaitu segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip atau besar masing-masing sudutnya kurang dari 90 derajat. Ketiga yaitu segita tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau salah satu sudutnya memiliki besar sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut KLM adalah sudut tumpul. Rumus keliling dan luas segitiga. Keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Keliling segitiga adalah jumlah dari panjang ketiga sisinya. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Rumus luas segitiga adalah setengah dari hasil kali antara alas dan tingginya. Sifat persegi. A. Memiliki sisi-sisi yang sama panjang seperti sisi AB sama besarnya dengan sisi DC. B. Memiliki dua diagonal yang sama panjang, keduanya saling berpotongan, dan membentuk tegak lurus serta membaginya menjadi dua bagian sama panjang, seperti diagonal AC sama panjangnya dengan diagonal DB. C.
memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yakni 90 derajat. Sudut ABC besarnya 90 derajat. D. Memiliki 4 sumbu simetri lipat dan 4 sumbu simetri putar. E. Memiliki 4 titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Karena persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, maka kelilingnya adalah 4 kali ukuran sisi. Luas sama dengan sisi kali sisi. Luas persegi didapat dengan mengalihkan suatu sisi dengan sisi yang berhadapan. Sifat persegi panjang. A. Memiliki 4 sisi, di mana kedua sisi tersebut saling berhadapan sama panjang dan sejajar, seperti sisi DA sama panjang dan sejajar dengan sisi CB, sisi AB sama panjang dan sejajar dengan sisi DC. B. Memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yaitu 90 derajat, sudut ABC adalah sudut siku-siku, sudut BAD adalah sudut siku-siku. C. Memiliki 2 diagonal, garis melintang, yang berpotongan menjadi 2 bagian yang sama panjang seperti diagonal AC berpotongan dengan diagonal BD. D. Memiliki 2 sumbu simetri lipat. E. Memiliki 2 sumbu simetri putar. F. Memiliki sisi-sisi yang saling tegak lurus, seperti AD saling tegak lurus dengan sisi BC. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, selanjutnya ada segi 4 trapesium. Jenis-jenis trapesium ini ada banyak loh. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat bentuk trapesium dalam benda konkret? Apakah kalian pernah melihat atap rumah? Banyak model rumah yang menggunakan atap berbentuk trapesium untuk memudahkan air hujan dan debu meluncur ke bawah. Yang pertama, ada trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang tepat memiliki sepasang sisi sejajar dengan 2 sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut ADC dan sudut DAB besarnya adalah 90 derajat. Yang kedua ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki adalah trapesium yang tepat memiliki sepasang sisi sejajar dan sepasang sisi yang lain sama panjang. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Yang ketiga ada trapesium sembarang. Trapesium sembarang adalah trapesium yang tepat memiliki sepasang sisi sejajar yang tidak sama panjang serta besar sudutnya tidak ada yang 90 derajat. Misalnya sudut DAB dengan sudut CBA besar sudutnya tidak sama, meskipun sepasang sisi yang sejajar namun tidak sama panjang. Keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Luas sama dengan setengah dikali sisi A ditambah sisi B dikali T. Nah, selanjutnya ada layang-layang. Apakah kalian pernah bermain layang-layang? Layang-layang adalah segi 4 yang mempunyai sisi yang berdekatan sama panjang, dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Layang-layang dapat dibentuk dari 2 segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang, dan saling berimpit. Sifat layang-layang. A. Sepasang sisinya sama panjang. Sisi DC sama panjang dengan sisi BC. Sisi AD sama panjang dengan sisi AB. B. Terdapat sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut ABD sama besarnya dengan sudut ADB. E. Salah satu diagonal layang-layang merupakan sumbu simetri. D. Salah satu diagonal layang-layang membagi 2 sama panjang dan tegak lurus terhadap diagonal lainnya. Diagonal AC dengan diagonal BD yang membagi sama panjang dan tegak lurus. Keliling sama dengan 2 dikali sisi pendek ditambah sisi panjang. Seluas layang-layang adalah setengah dari hasil kali diagonal 1 dan diagonal 2. Oke, selanjutnya belah ketupat. Apakah kalian pernah makan ketupat? Biasanya ketupat ini sering kita temui saat hari lebaran loh. Ternyata bentuknya adalah belah ketupat. Nah, sifat-sifat belah ketupat. A. Semua sisinya sama panjang. Sisi AD, sisi DC, sisi CB, sisi BA besar panjangnya sama. B. Diagonal-diagonal belah ketupat menjadi sumbu simetri. C. Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Diagonal AC dan diagonal DB membagi 2 sama panjang. D. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Cara mencari luas belah ketupat yaitu dengan mengalihkan setengah dari diagonal 1 dengan diagonal 2. Kongruan dan kesebangunan.
setelah penjelasan materi tadi. Nah, di sini ada pertanyaan teka-teki nih. 1. Aku memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Siapakah aku? 2. Aku memiliki 3 sisi, 3 sudut dan jumlah ukuran ketiga sudutku 180 derajat. Siapakah aku? 3. Aku mempunyai 4 sisi, 1 sisi diagonal dan 2 pasang sisi sejajar. Siapakah aku? Ada yang bisa tebak jawabannya apa? Jawaban nomor 1 adalah persegi. Siapa yang jawabnya benar? Jawaban nomor 2 adalah segitiga, karena jumlah besar semua sudutnya adalah 180 derajat. Untuk jawaban nomor 3 adalah trapesium. Langkah-langkah dalam pembuatan flipbook. Langkah pertama, kalian masuk ke dalam aplikasi Canva. Langkah kedua, kemudian pilihlah desain yang Anda ingin gunakan. Di sini saya sudah memilih desain dan sudah diisi dengan materi pembelajaran. Jika sudah klik share pada pojok kanan atas, scroll sampai ke bawah hingga menemukan sebuah aplikasi Heizen Flipbooks. Nah, di sini diminta untuk memilih halaman. Saya pilih semua halaman, klik selesai kemudian klik simpan. Kita sudah masuk ke dalam dashboard aplikasi Flipbook. Di sini ada beberapa menu dalam aplikasi Flipbook. Ada title. Di dalam title, kita bisa memasukkan judul. Di dalam page effect, kita bisa memilih model buku Flipbook yang akan kita pakai. Bisa juga menambahkan audio. Kita juga bisa menambahkan background. Jika kita klik share, kita dapat membagikan Flipbook melalui link, email, web, mendownload file Flipbook, ataupun membagikan melalui barcode. Nah, di sini saya mencoba membagikan link Flipbook kepada teman saya melalui WhatsApp. Nah, alhamdulillah link Flipbooknya bisa dibuka. Audio Jungle.